sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Aditya Herpavi. Bagi pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, simak perbincangan kita kali ini ya, agar mendapatkan solusi cara tepat untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini hadir ingin mendapatkan solusi langsung dari para praktisi kesehatan kita yang sudah bergabung bersama kita hari ini adalah Bapak Taufik. Apa kabar Bapak Taufik? Baik. Dan tentunya pemirsa, sudah hadir bersama kita para praktisi kesehatan kita. Ada Mas Boyke dan Mbak Preti. Apa kabar? Baik. Dan juga pemirsa pastinya baik ya. Iya. Dan jangan lupa, salam bahagia. Bapak, sebelumnya kita sudah menyimak bersama video potret kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Menurut Bapak Taufik, apakah itu relate dengan kehidupan Bapak secara pribadi atau Bapak punya pendapat khusus mengenai video itu? Yang di video tadi harus sesuai dengan kondisi saya pada saat bekerja. Jadi seharusnya dari awal kita nggak menghiraukan kesehatan yang buat kita sendiri. Kesehatan adalah investasi buat kita sebenarnya. Buat apa kita mendapatkan uang, mendapatkan mobil, beli rumah yang bagus, tapi kondisinya yang sebenarnya adalah terbengkalai gitu. Akan lebih baik kita udah mulai berinvestasi dengan kesehatan kita sendiri. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat masalah kesehatan apa saja yang dialami oleh Bapak Taufik. Kita simak melalui video profil beliau berikut ini. Taufik Mulyadi. Sudah 4 tahun lamanya, ia menjalani hidup setelah terkena stroke. Masih teringat jelas di benaknya kejadian stroke yang menimpanya pada tahun 2020 lalu. Pada saat kena stroke, seperti biasa, setiap hari saya kerja, tiba-tiba jari dan tangan kanan saya lemes, kaki sebelah kanan mulai lemah, sehingga saya jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit sama teman-teman di kantor. Dokter mengatakan bahwa Taufik mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya juga sangat tinggi. Taufik berharap dirinya bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Saya kemari untuk mencari solusi supaya pemulihan stroke saya bisa lebih cepat, lebih bagus dibanding sebelumnya. Jadi itu dia masalah kesehatan yang dialami oleh Bapak Taufik. Bapak boleh tahu nggak kira-kira menurut Pak Taufik nih pemirsa, apa yang menjadi penyebab utama Bapak sampai terserang stroke? Kondisi saya waktu itu adalah orang yang barbar. Jadi makanan nggak diatur,
makan apa aja, makan banyak itu kan akan berakibat fatal pada tubuh kita gitu. Apakah sebelumnya Bapak Taufik tahu tensi yang sangat tinggi? Pernah ngecek, cuma pada saat itu saya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga apa pesan dari dokter juga terabaikan. Nanti ya Pak, kita akan bicara lebih lanjut seputar stroke yang dialami oleh Pak Taufik. Tapi sekarang saya ingin mengajak Pak Taufik juga pemirsa untuk bermain benar atau salah. Stroke adalah penyakit keturunan. Benar atau salah? Menurut Bapak bagaimana? Benar, penyakit stroke itu kalau itu silang, jadi kayak Diturunkan? silang dengan dari misalnya bapaknya ke anak yang perempuannya. Oke. Yang ibunya ke anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Jawaban Pak Taufik maaf, kurang tepat. Stroke itu bukan penyakit keturunan. Penyakit stroke ini disebabkan oleh karena pengentalan darah. Ya. Pengentalan darah ini disebabkan oleh karena apa? Jelas ya, kamu mungkin sering dengar diabetes, penyakit hipertensi, the silent killer, atau juga disebabkan oleh karena pengentalan darah yang karena hiperkolesterol. Oleh karena itu yang namanya 4 pola hidup sehat, pola makan, ya jangan terlalu banyak yang namanya 3G gorengan, gula, kemudian garam, itu karena berkaitan, ya. Kemudian juga harus olahraga, kemudian juga harus tidur yang cukup 7-8 jam per hari, manajemen stres, itu semua berkaitan dengan penyakit stroke. Ya, oleh karena itu, yuk kita jalankan gaya hidup sehat agar supaya darah kita tidak kental dan juga kita bisa melalui kehidupan ini dengan lebih berkualitas. Stroke adalah penyakit keturunan, jawabannya salah. Gaya hidup Pak Taufik selama masih bertugas di perbankan itu mungkin pressure-nya cukup tinggi ya. Itu pekerjaan di kantor terbawa sampai ke rumah juga Pak? Iya sama. Jam istirahat kita berkurang. Tidur gimana? Berapa jam sehari? Paling cuma 3 jam aja. Cuma 3 jam. Bapak rutin berolahraga saat itu? Enggak saya. Enggak juga ya. 1 bulan ke belakang Pak, ada keluhan apa yang Bapak rasakan? Keluhan yang masa stroke ini, saya lebih banyak di kaki, di lutut. Kaki. Sekarang boleh saya tahu sisa pergerakannya ini yang terganggu apa saja Pak? Angkat tangan boleh Pak? Oke. Baik. Kalau diluruskan bisa Pak? Sulit ya Pak ya? Berarti ada kekakuan pada lengan atas dan lengan bawah. Iya. Boleh telapak tangannya dibuka Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Ini bisa. ngunci terus Pak? Kunci terus. Kalau jalan bagaimana Pak? Boleh Pak tolong berdiri, jalan ke arah saya Pak. Ya. Telapak kakinya ini mengarah ke arah sisi dalam, betul ya Iya, Pak ya? benar. Boleh Pak balik lagi Pak? Ya, Masih ada kekakuan pada sendi panggul dan juga lutut dan juga ankle ya atau pergelangan kaki kaku dan terasa berat, telapak kakinya menghadap ke sisi dalam. Dulu sebelum terkena serangan stroke, yang tinggi-tinggi itu apa aja Pak? Hipertensi itu ya patinya 180 sih yang waktu Pernah saya di... lebih lewat lagi 200-an? Nggak, belum sampai. Nggak pernah ya? Belum pernah. Oke. Kalau gula darah? Godarnya saya lupa sih itu. Lupa. Kolesterol juga lupa Pak. Lupa. Pemirsa, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek, Pak ini tensinya masih tinggi Pak. 154/94. Normalnya adalah 120/80. Kalau Bapak diamkan dan biarkan tensi ini terus-terusan tinggi, pertama tentu dia akan mempengaruhi proses pemulihan. Lalu yang kedua yang kita khawatirkan adalah terjadi komplikasi berulang. Komplikasi ini nggak cuma stroke aja Pak. Jantung bisa kena, ginjal juga bisa kena. Oleh sebab itu harus ada solusi yang Bapak Taufik kerjakan agar tensinya lebih terkendali, proses pemulihannya menjadi lebih baik. Pak Taufik pasti pengen tahu darah kental tuh kayak apa sih? Dulu saya bisa kena stroke, pemirsa juga pasti pengen tahu kan? Nah ini darah yang tidak normal, bergumpal, saling lengket, sehingga tidak optimal membawa nutrisi dan oksigen. Seharusnya yang seperti yang mana? Seharusnya seperti darah yang normal, yang di sebelah kiri ya. Aliran darahnya juga lancar dan antar keping darah itu terpisah, tidak saling menempel. Kalau udah seperti itu, mesti apa supaya dia bisa kembali normal? Tentunya kita menjalankan pola hidup sehat dan dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser yang dipakai untuk mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Teknologi laser ini mempunyai 3 buah sinar merah, biru, dan kuning. Dan di dalam pembuluh darah dia bekerja mengaktifkan yang namanya nitric oxide. Si nitric oxide ini tugasnya melenturkan dan melebarkan daripada pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darahnya melebar sehingga tensinya juga menjadi
turun. Seperti yang Bapak lihat tadi ya, pengentalan darah ini apabila didiamkan nantinya dapat membentuk gumpalan darah. Ketika dia menyumbat pembuluh darah, aliran darah tidak dapat berjalan dengan baik. Otomatis bisa terjadi kerusakan jaringan. Penggunaan teknologi laser secara rutin akan membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang menyumbat pada pembuluh darah Anda. Sehingga kualitas darah pembuluh darah akan meningkat. Aliran darah menjadi lebih lancar. Dapat membantu proses pemulihan menjadi lebih baik dan juga membantu mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Penggunaan teknologi laser secara rutin untuk Pak Taufik dan pemirsa di rumah dapat membantu mengendalikan faktor resiko pemicu stroke. Contohnya tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Tentunya dengan aliran darah yang baik akan membantu metabolisme tubuh meningkat. Lalu yang ketiga adalah tentunya mencegah terjadinya komplikasi berulang. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien stroke ini seringkali mengalami gangguan keseimbangan tubuh. Oleh sebab itu, teknologi laser bersamaan dengan korset medis yang dapat menjaga keseimbangan tubuh menjadi satu kesatuan. Kenapa sih mesti korset medis? Karena yang namanya korset medis ini pemirsa, dia bisa membuat stabilisasi tulang belakang, tulang punggung, dan juga tulang panggul. Yang kedua, mencegah daripada cedera. Yang ketiga, yaitu untuk mendukung atau support daripada area pinggang. Kemudian yang keempat, meningkatkan keseimbangan pada pasien-pasien stroke. Dalam memilih korset medis juga harus tepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan korset medis yang Anda pilih sudah dilengkapi dengan teknologi berpaten agar hanya dengan satu tarikan bisa memberikan perlindungan secara 360 derajat. Lalu yang kedua adalah pilihlah korset medis dengan support tulang belakang yang bisa menopang tulang belakang Anda dengan lebih baik. Yang ketiga adalah pilihlah korset medis yang terbuat dengan material berpori agar sirkulasi udara lebih baik dan nantinya nyaman digunakan sepanjang hari. Tentunya pilihlah korset medis yang memiliki perlindungan pada sisi samping kiri maupun kanan agar bisa menjaga keseimbangan Anda secara maksimal. Ingat, lancar aliran darahnya, aman keseimbangan dan pergerakannya, gunakan teknologi laser dan korset medis sebagai satu kesatuan gerak sehat untuk pasien stroke. Saya ingin mengajak pemirsa untuk menggunakan dokter laser atau aki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Untuk meningkatkan kesehatan pinggang Anda, gunakan Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris. Dr. Q Back Support Belt wajib digunakan. Anda yang memiliki masalah postur pada tulang belakang, juga untuk Anda yang memiliki pengeroposan atau pengapuran tulang belakang atau bisa disebut dengan osteoporosis, juga untuk Anda yang pasca operasi tulang belakang, tentunya juga bagi Anda penderita atau pasien stroke yang sedang latihan belajar jalan. Para lansia pun wajib menggunakan dan kita semua yang masih sehat. Ayo pemirsa, segera gunakan dokter laser atau aki laser dan juga dokter Q Back Support Belt dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa Go Healthy, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Taufik. Pak Taufik, masih seputar pasca stroke yang Bapak alami ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, dampak terbesar semenjak Bapak mengalami stroke itu apa Pak? Seperti melakukan suatu pekerjaan itu nggak maksimal. Dan hanya bisa beberapa gerakan yang bisa kita kuasain gitu. Dan ini kemana-mana ya Pak ya pasca serangan stroke. Pertama dari sisi pekerjaan pun harus berhenti ya Pak ya. Berhenti. Padahal Bapak karirnya lagi bagus-bagusnya tuh Pak. Itu. Saya
atau kita semua di sini boleh mendengar semangat Bapak atau mungkin janji Bapak terhadap diri Bapak sendiri dan juga anak istri Bapak? Silakan sampaikan, Pak. Mama sama Abang Aparo sama Kakak Ica doain terus Papa biar cepat pulih, bisa bantu Mama juga, bisa bantu Kakak sama Abang, dan bisa membantu ekonomi buat kita supaya kita bisa seperti dulu lagi, bisa jalan-jalan, bisa kumpul di luar sama keluarga semuanya. Dan buat Kakak jaga kesehatan, cukup Papa aja yang kena stroke seperti ini, jangan Kakak ikutan lagi. Itu aja. Pemirsa juga mesti dengar, cukup saya saja yang kena stroke. Stroke itu merenggut segala-galanya, merenggut kebanggaan sebagai seorang laki-laki yang bekerja menafkahi, merenggut emosional, kehilangan teman-teman, kangen dengan segala hal yang berkaitan kebersamaan dengan keluarga, semua habis ya. Oleh karena itu pemirsa, yuk jangan dong bikin penyakit-penyakit yang membuat darah itu kental kemudian menyumbat dan terjadilah stroke. Jangan sampai. Oleh karena itu dari awal, dan sekali lagi dari awal, jaga jangan darah sampai kental dengan melalui pola hidup sehat, kemudian juga dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu juga pemirsa sudah dilengkapi dengan teknologi intranasal, yaitu teknologi yang disambungkan ke dalam hidung. Di pembuluh darah di hidung ini dia akan mengaktifkan nitric oxide yang ada di pembuluh darah kepala. Dia bisa melebarkan, dia bisa menghindarkan sumbatan-sumbatan di sana sehingga mencegah apa saja. Bisa mencegah terjadinya kepikunan, kemudian gangguan keseimbangan, ya, kemudian juga yang namanya penyakit-penyakit sinusitis, gangguan pendengaran dan juga gangguan penglihatan. Aliran darah di bagian otak tentu harus kita optimalkan. Tetapi ada satu faktor yang tidak boleh dianggap remeh untuk pasien stroke, yaitu kualitas tidur. Kualitas tidur itu penting sekali untuk membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Saat tidur, nantinya otak kita akan mengalami neuroplastisitas. Apa sih itu neuroplastisitas? Satu kemampuan di mana sel saraf yang masih sehat untuk membentuk jalur baru agar bisa bergerak dengan lebih baik. Nah, disinilah peranan teknologi laser dapat membantu Anda mendapatkan kualitas tidur yang baik. Teknologi laser akan mengoptimalkan kembali siklus alami di dalam tubuh Anda yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Teknologi laser ketika digunakan pada malam hari akan membantu tubuh Anda secara optimal dan alami memproduksi kadar melatonin yang optimal. Melatonin ini akan membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak dan lebih panjang. Manfaatnya apa? Tensi terkendali, gula darah terkendali, kolesterol terkendali, bangun jadi lebih segar, ditambah lagi mendukung neuroplastisitas yang tadi saya jelaskan. Tetapi ketika Anda gunakan pada pagi atau siang hari, bukan melatonin yang dihasilkan pemirsa, tetapi adalah serotonin. Serotonin ini adalah hormon yang bersifat sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi. Jadi dia akan membantu menjaga kadar emosi Anda dan tentunya akan membantu mempermudah proses pemulihan. Bisa dimanfaatkan untuk pasien pasca stroke ataupun yang belum mengalami stroke, harus optimalkan darah, pembuluh darah, aliran darah di otak dan kualitas tidur yang baik. Teknologi laser ini kan tadi sudah dengan intranasalnya ya. Tetapi juga ada ya ekstensinya apa yang disebut dengan teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi NMES ini kalau dipakai dia akan merangsang otot-otot dan syaraf-syaraf yang sudah terganggu pergerakannya sehingga dia bisa bergerak lagi seperti ini, lihat. Dan ketika ini bergerak kembali, dia akan memberikan sinyal kepada otak. Otak juga sekarang dirangsang untuk bisa gerakan-gerakan ini menjadi otomatis. Maka proses penyembuhan kekakuan daripada otot-ototnya dan juga syarafnya menjadi lebih cepat lagi. Kita kasih informasi tambahan bagi pemirsa. Tahukah Anda cara menjaga keseimbangan pada pasien stroke? Silakan Mbak Preti. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah keseimbangan, ada satu faktor yang sangat menentukan, yaitu pinggang. Layaknya sebuah tanaman, tanaman tersebut dapat berdiri kokoh kalau akarnya kuat.
Nah, tubuh kita juga sama. Pinggang itu sebagai akar dari pohon tersebut. Nah, agar dia bisa berdiri dengan kuat, agar dia bisa seimbang, maka harus dijaga dengan menggunakan korset medis. Seperti yang sudah digunakan oleh Pak Taufik, saat ini sedang menggunakan korset medis untuk membantu menjaga keseimbangannya. Boleh coba tolong berdiri Pak Taufik? Waduh, langsung tegap, langsung cepat. Saat ini Pak Taufik menggunakan korset medis dengan teknologi 10-in-1 pulley system. Penggunaannya mudah pemirsa, tinggal kanan, kiri, dan tarik. Dia secara seimbang memberikan support pada kiri maupun kanan tubuh. Inilah yang dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh Anda pemirsa. Korset medis dengan teknologi berpaten dapat bersifat sebagai body balancer, meningkatkan stabilitas, mencegah terjadinya spastisitas, dan juga mendukung postur tubuh Anda agar tetap tegak layaknya pohon yang sehat. Apa Pak bedanya Pak yang Bapak rasakan dari Bapak sebelum menggunakan korset medis ini dan setelah Bapak menggunakan? Lebih enak, nggak merasa takut lagi, dan sepertinya lebih pede dengan jalan. Kira-kira membantu untuk aktivitas Bapak sehari-hari tidak? Bantu. Apa sih yang betul-betul Bapak rasakan dengan menggunakan korset medis, Pak? Saya merasa ada sesuatu yang membagi kita aja. Ada yang membuat kita terjaga supaya nggak jatuh. Nah pemirsa, sudah kita lihat sendiri kan manfaat daripada korset medis khususnya bagi pasien-pasien penderita stroke untuk mempercepat pemulihannya. Yang pertama tentu saja seperti yang dikatakan, stabilisasi tulang belakang, tulang punggung, pinggang, dan juga panggul. Yang kedua, pencegahan cedera. Saya jadi nggak mudah jatuh tuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dukungan support pada area pinggang. Ya, seperti ada yang ngemeluk. Ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan keseimbangan agar supaya pasien-pasien stroke itu tidak mengalami yang namanya cedera. Kalau Anda memang sebagai pasien stroke atau ada saudara-saudara yang stroke, yuk kita gunakan yang namanya teknologi laser dilengkapi dengan NMES dan juga intranasal plus yang namanya korset medis. Oke? Untuk Pak Taufik, juga bagi pemirsa, kita ada cerita masyarakat yang pernah mengalami stroke tapi kesehatannya meningkat berkat menggunakan teknologi laser. Kita simak cerita berikut ini. Saya didiagnosa oleh dokter saraf saya terkena TIA itu, transient ischemic attack itu, atau orang bilang mini stroke ya. Tekanan darah itu saya 180/100 ya. Kalau untuk kolesterolnya itu 200-an. Vertigo saya itu jauh berkurang. Di badan tuh terasa lebih fit aja, tidur jadi lebih pules aja, lebih enak aja gitu. Tensi saya itu sekarang berkisar di 130/70, kadar kolesterolnya itu udah mulai di bawah 200 gitu. Bagi pemirsa yang baru bergabung, berikut kita ingin tampilkan riwayat kesehatan dari Bapak Taufik. Kita simak bersama-sama. Riwayat kesehatan Bapak Taufik. Sadar idap hipertensi sejak usia 38 tahun. Tekanan darah sistolik mencapai 180. Terkena stroke pada usia 40 tahun, alami pecah pembuluh darah di otak. Tangan dan kaki kanan menjadi sulit digerakkan, dan sarannya adalah konsultasikan ke dokter untuk pengobatan pasca stroke. Konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Tetap atur pola makan secara sehat. Dan kelola stres dan rutin melakukan latihan atau olahraga. Dan gunakan teknologi laser dan korset medis yang manfaatnya juga sudah dirasakan langsung oleh Pak Taufik. Kira-kira apa nih yang sudah Pak Taufik dapatkan dari informasi yang begitu banyak dan bermanfaat, dan juga manfaat dari korset medis yang sedang Bapak rasakan saat ini? Manfaatnya adalah ini untuk menjaga kesehatan juga pada masa stroke, dan ini bisa membantu kita untuk penyembuhan, apalagi penyembuhan stroke kita, dan juga ini bisa membantu orang-orang stroke untuk bisa lebih mandiri lagi. Pak Taufik sudah siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Sudah siap untuk menggunakan korset medis? Siap. Nah pemirsa, sekarang sekali lagi saya ingin mengajak pemirsa untuk menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya juga tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Untuk meningkatkan kesehatan pinggang, gunakan Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya dapat memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang Anda, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, mencegah dan mengoreksi bongkok atau asimetris. Dr. Q Back Support Belt wajib digunakan bagi Anda yang memiliki masalah postur pada tulang belakang, Anda yang memiliki pengeroposan atau pengapuran tulang belakang, atau yang biasa disebut osteoporosis, Anda yang pasca operasi tulang belakang, pasien stroke yang sedang latihan belajar jalan, para lansia wajib menggunakannya, dan juga kita semua yang masih sehat. Segera gunakan dokter laser atau aki laser dan juga Dr. Q Back Support Belt dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center Gogomall akan bantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.